banget tahu. Ya udah, pelan-pelan ya. Ubay bin Ka'ab bin Qais bin Ubaid al-Ansori. Dah, sampai situ saja yang dicatat ya. Ubay bin Ka'ab bin Qais bin Ubaid al-Ansori. Ubay bin Ka'ab sering juga disebut dengan Abul Munzir. Abul Munzir ini artinya kunyah, adik-adik. Ini adalah sunnah yang dianjurkan oleh Nabi SAW memberi nama kunyah. Kalau Kak Erla nih kunyahnya Abu Faiz. Jadi kunyah itu adik-adik panggilan dengan menyebutkan nama lain dari orang tersebut gitu adik-adik. Misalnya Abu siapa, Ummu siapa. Nah itu namanya kunyah namanya adik-adik ya. Kak Erlan kalau masih kecil punya kunyah juga gak apa-apa? Gak apa-apa adik-adik ya. Sebagaimana anak kecil diberi kunyah oleh Nabi Abu Umair. Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Nabi pernah menyapa anak kecil yang lagi bersedih karena burung yang biasa menemaninya qadarullah mati adik-adik. Maka Nabi menghibur dengan mengatakan, ya Aba Umair, wahai Abu Umair, itu kenapa burungmu yang namanya Nughair? Masya Allah. Nah ini anak kecil dipanggil Nabi dengan kunyah Abu Umair. Jadi kunyah itu adalah nama yang diawali dengan Abu atau Ummu. Begitu biasanya adik-adik ya. Tayyib, barakallahu fiik. Nah Ubay bin Ka'ab itu kunyahnya Abu Bakar. Kalau Nabi Muhammad kunyahnya siapa? Abul Qasim. Kalau Umar bin Khattab kunyahnya Abu Hafs. Nah, kalau Abu Bakar itu sudah kunyah ya adik-adik ya. Nama aslinya Abu Bakar itu Abdullah. Nah, Abu Bakar itu lebih terkenal dengan nama kunyahnya. Begitu adik-adik ya. Nah, jadi nama lain dari Ubay bin Ka'ab itu adalah Abul Munzir. Nah yang nama diawali dengan Abu atau Ummu itu disebut dengan apa tadi namanya? Kunyah. Disebut dengan apa? Kunyah. Baik. Nah adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bahasa Arab itu nama dibagi menjadi 3. Yang pertama nama asli, yang kedua nama gelar atau disebut dengan laqab, dan yang ketiga kunyah. Nah misalnya Ubay bin Ka'ab nih, nama aslinya Ismun Karim, nama aslinya adalah Ubay. Nah gelarnya Al-Ansori karena dia orang Ansor. Lalu kunyahnya siapa? Abul Munzir. Nah paham ya adik-adik ya? Dicatat ya, ini buat tambahan faidah buat kalian. Jadi nama itu dibagi menjadi 3. Ada nama asli, ada nama gelar, ada juga nama kunyah. Paham ya adik-adik ya? Contohnya tadi sahabat yang paling mulia Abu Bakar As-Siddiq ya. Abu Bakar ini kunyahnya. As-Siddiq itu lakopnya, nama gelarnya. Adapun Abdullah itu nama aslinya. Paham? Contoh lagi, Umar bin Khattab, nama aslinya siapa? Umar. Nama lakop, gelarnya siapa? Al-Faruq. Ya kan? Karena sudah pernah cerita. Kunyahnya siapa? Abu Hafs. Nah, paham adik-adik? Nah, kalau Ubay bin Ka'ab, nama aslinya Ubay, gelarnya Al-Ansori tadi ya adik-adik ya. Orang yang berasal dari Ansor, dan dia punya kunyah Al-Munzir, Abul Munzir. Naam. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ubay bin Ka'ab itu adalah sahabat Nabi yang masuk Islam di peristiwa Bai'atul Aqabah yang kedua. Dia termasuk orang Madinah yang awal-awal masuk Islam adik-adik sekalian. Ubay bin Ka'ab itu adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an adalah orang yang diajari oleh Nabi SAW ilmu agama yang sangat banyak. Bahkan dia jago sekali dalam ilmu Al-Quran. Pernah adik-adik dalam sebuah riwayat
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memuji Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keutamaan yang istimewa dari sahabat yang satu ini. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Nabi, arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Umatku yang paling penyayang terhadap yang lain adalah Abu Bakar. Wa asyadduhum fi amrillah Umar. Dan yang paling kokoh dalam menjalankan perintah Allah adalah Umar. Lalu kemudian Nabi lanjutkan sabdanya. Wa asdaquhum hayaan Utsman. Sahabatku yang paling jujur dan pemalu adalah Utsman bin Affan. Lalu Nabi katakan, wa a'lamuhum bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal. Dan sahabat yang paling tahu tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Wa afraduhum Zaid bin Thabit. Dan yang paling tahu tentang ilmu waris adalah Zaid bin Thabit. Nah, di sini nih setelah ini Nabi memuji Ubay bin Ka'ab. Wa aqra'uhum Ubay likulli ummatin aminun wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dan kata Nabi, yang paling bagus bacaan Qur'annya adalah Ubay bin Ka'ab. Wa aqra'uhum Ubay, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sambung lagi hadisnya dengan mengatakan, setiap umat punya orang kepercayaan dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis panjang ini nama Ubay bin Ka'ab termasuk yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqra'uhum Ubay, kata Nabi. Yang paling bagus bacaan Qur'annya, yang paling qari itu ya, yang paling baik baca Qur'annya adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Bicara tentang sahabat yang pandai tentang Al-Qur'an, maka kita tidak boleh lepas di dalam benak kita dari sosok sahabat yang satu ini, yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Apa saja keutamaan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an? Nah, yang pertama, dicatat adik-adik semua. Dia adalah sahabat Nabi yang mengumpulkan Al-Qur'an di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi adik-adik, dulu kan Al-Qur'an itu turunnya berangsur-angsur ya adik-adik ya. Turunnya bertahap. Dan kata Anas bin Malik radhiyallahu an, jama'al Qur'ana ala ahadin nabi arba'atun kulluhum minal ansar. Ya, jama'al Qur'ana ala ahdin nabi arba'atun kulluhum minal ansar. Kata Anas bin Malik, 4 orang yang telah menghimpun Al-Qur'an pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semuanya dari golongan Ansor. Siapa mereka? Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Thabit dan Abu Zaid. Ada 4 orang adik-adik dari kalangan kaum Ansor yang mengumpulkan Al-Qur'an di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja tadi orangnya? Yang pertama Ubay bin Ka'ab, yang kedua Mu'adz bin Jabal, yang ketiga Zaid bin Thabit, dan yang keempat Abu Zaid. Jadi Ubay bin Ka'ab itu adalah orang istimewa yang mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang telah turun adik-adik sekalian. Jadi kan ketika ayat Qur'an turun, ada yang dihafal sama sahabat lain, ada yang ditulis di pelepah kurma, ada yang ditulis di tempat lain. Nah, itu dikumpulkan semua adik-adik. Nah, yang mengumpulkan di masa Nabi itu diantaranya adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Dikumpulkan menjadi satu. Masya Allah ya adik-adik ya. Dan memang Ubay bin Ka'ab itu Allah beri karunia, Allah beri taufik untuk selalu perhatian dengan yang namanya Al-Qur'an. Sehingga Ubay bin Ka'ab itu di antara sahabat yang jago ilmu Al-Qur'annya. Bahkan sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam
menyuruh para sahabatnya untuk belajar Al-Quran, salah satunya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, "Khudhul Qur'ana min arba'ah." Pelajarilah Al-Quran dari 4 orang. Masya Allah nih adik-adik, perhatikan. Nabi bilang pelajarilah Al-Quran dari 4 orang. Ini Nabi sendiri yang bilang. Artinya Nabi memberikan rekomendasi. Apa Erlan? Rekomendasi. Rekomendasi. Artinya Nabi menyarankan kepada para sahabat yang lain, kalau mau belajar Al-Quran, nih belajar kepada 4 orang ini. Siapa dia? Min Abdillah bin Mas'udin. Kepada yang pertama Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud ya adik-adik ya. Yang kedua Salim Maula Abi Hudzaifah. Ini orang kedua. Kalau mau belajar Quran, yang pertama ke Ibnu Mas'ud, yang kedua ke Salim Maula Abi Hudzaifah. Dan yang ketiga kepada Mu'adz bin Jabal kata Nabi. Dan yang keempat kata Nabi, kalau mau belajar Quran kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Masya Allah. Adik-adik, nama Ubay bin Ka'ab disebut oleh Nabi sebagai sosok sahabat yang layak untuk diambil ilmu Al-Qur'annya. Bahkan Nabi menyuruh para sahabat kalau mau belajar Quran kepada 4 orang ini. Salah satunya siapa? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Jadi Ubay bin Ka'ab itu memang selain bacaan Qur'annya bagus, kemudian pemahamannya terhadap kandungan ayat Al-Quran juga luar biasa, sehingga dia termasuk sahabat Nabi yang sangat berilmu adik-adik sekalian. Bahkan dia juga itu ini ya, karena bacaan Qur'annya bagus, pemahaman terhadap ayat Qur'annya juga bagus, sampai-sampai Umar bin Khattab itu ketika di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, kan Umar bin Khattab itu menghidupkan ini ya dia sholat tarawih berjamaah. Nah imamnya yang disuruh oleh Umar bin Khattab menjadi imam kala itu adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Wah, hebat kan adik-adik? Berarti Ubay bin Ka'ab itu mengimami Umar bin Khattab dan para sahabat Nabi yang lainnya di kota Madinah. Wah, ini berarti istimewa nih adik-adik. Ubay bin Ka'ab jadi imam sholat tarawih. Di sholat tarawih yang dihidupkan kembali oleh Umar bin Khattab dengan cara berjamaah di masa kekhalifahannya. Adik-adik udah pernah jadi imam sholat tarawih belum? Ramadan tahun kemarin kan pandemi ya. Sholat tarawihnya di rumah. Udah jadi imam belum adik-adik? Mungkin yang jadi imam ayah ya, atau abi yang di rumah ya. Masya Allah. Adik-adik, kalau kalian sudah tamyiz ya, kemudian bacaannya sudah bagus, sudah mengerti bacaan dan gerakan sholat, kalian jadi imam gak apa-apa loh. Gak apa-apa. Apalagi kalau hafalan Qur'annya lebih banyak dari hafalannya ayah. Gak apa-apa dia jadi imam ya, latihan. Masya Allah. Nih Ubay bin Ka'ab istimewa. Dia adalah imam sholat tarawih di masa kekhalifahan Umar bin Khattab kala itu. Ya ini dia adik-adik keutamaan Ubay bin Ka'ab yang pertama. Dia adalah sahabat yang mengumpulkan Al-Quran di masa hidupnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keutamaan Ubay bin Ka'ab yang kedua, dia menghafal Al-Quran langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang seperti yang Kak Eran sudah sampaikan tadi, Ubay bin Ka'ab itu punya spesialisasi dalam ilmu Al-Quran. Ubay bin Ka'ab itu menghafal Al-Quran langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nih pernah adik-adik ada sebuah kisah unik nih adik-adik dan sangat berfaedah tentunya ya. Jadi di riwayat Imam Ahmad dikisahkan bahwa suatu kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami sholat subuh. Sholat apa adik-adik? Sholat subuh. Lalu Nabi kemudian membaca surat-surat pendek di dalam Al-Quran. Ya. Tapi kemudian adik-adik qadarullah Nabi lupa satu ayat. Nabi lupa satu ayat. Jadi ada satu ayat yang Nabi terlupa, ya, Nabi dilupakan untuk membaca ayat Quran ini. Maka seusai sholat Nabi SAW pun bertanya kepada para sahabat, Afil qaumi Ubay bin Ka'ab?
Afil qaumi Ubay ibnu Ka'ab, kata Nabi SAW, apakah di antara kalian ini ada Ubay bin Ka'ab? Ada ternyata Ubay bin Ka'ab. Lalu kemudian Ubay bin Ka'ab pun menyapa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kata Ubay bin Ka'ab, nusikhat ayatu kadza wa kadza au nusitaha. Kata Ubay bin Ka'ab, wahai Rasulullah, ayat Quran yang tertulis itu demikian dan demikian. Ataukah engkau yang tadi lupa? Ataukah engkau yang tadi dilupakan, wahai Nabi SAW? Maka kemudian kata Nabi, nusituha, aku yang telah dilupakan ayat Al-Quran. Jadi adik-adik, Nabi lupa satu ayat, kemudian Ubay bin Ka'ab itu menyadarinya. Ini menandakan Ubay bin Ka'ab itu hafalan Qurannya istimewa. Ilmu Al-Qurannya juga luar biasa. Sampai-sampai Nabi pun ketika selesai sholat langsung bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Memanggil Ubay, Ubay pun kemudian menyapa Nabi SAW. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Bahkan dalam riwayat yang lain adik-adik, Nabi itu sampai-sampai mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, qad alimtu in kana ahadun akhadhaha alayya fa innaka anta huwa. Kata Nabi memuji Ubay bin Ka'ab. Apa kata Nabi SAW? Sungguh aku meyakini jika ada orang yang belajar ayat-ayat Al-Quran dariku, maka engkaulah orangnya itu. Masya Allah. Ini pujian Nabi adik-adik kepada Ubay bin Ka'ab. Sungguh aku meyakini, kata Nabi, qad alimtu in kana ahadun akhadhaha alayya, kalau ada orang yang layak belajar Al-Quran dariku, fa innaka anta huwa, maka engkaulah orangnya itu. Masya Allah. Ini pujian banget adik-adik dari Nabi SAW kepada Ubay bin Ka'ab. Kalau ada satu orang, kata Nabi, yang belajar Quran, yang layak dan pantas belajar Quran kepadaku, fa innaka anta huwa, maka engkaulah orangnya itu. Masya Allah. Adik-adik, ini luar biasa ya, keutamanya Ubay bin Ka'ab. Yang pertama tadi apa? Dia yang kumpulkan ayat-ayat Al-Quran ya, di masa hidupnya Rasulullah SAW. Yang kedua apa lagi tadi? Dia menghafal Quran langsung dari Rasulullah. Bahkan dia dipuji oleh Rasulullah ya. Lalu kemudian kita masuk ke utamaan yang ketiga. Ubay bin Ka'ab itu banyak ilmu agamanya. Masya Allah, banyak ilmu agamanya karena dia belajar langsung dari Rasulullah SAW. Jadi Ubay bin Ka'ab itu pinter adik-adik, rajin belajar dia kepada Rasulullah SAW. Bahkan pernah Nabi bertanya kepada Ubay bin Ka'ab untuk ngetes ya, dan Ubay bin Ka'ab ternyata bisa menjawab. Masya Allah ya. Suatu kali ini adik-adik, Nabi bertanya menguji pemahamannya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Apa kata Nabi SAW? Ya Abul Munzir, wahai Abul Munzir. Abul Munzir itu siapa tadi? Ubay bin Ka'ab. Ya Abul Munzir, kata Nabi, wahai Abul Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Kata Nabi SAW, wahai Abul Munzir, apakah engkau tahu ayat mana dari Al-Quran yang paling agung? Maka kemudian Ubay dengan tawadhu'nya menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi bertanya ini karena ingin menguji pemahamannya Ubay bin Ka'ab. Maka Nabi pun ulangi pertanyaan sekali lagi karena mengharapkan jawaban dari Ubay bin Ka'ab. Nabi ulangi pertanyaannya. Ya Abul Munzir, atadri ayatin min kitabillah ma'aka a'zam? Wahai Abul Munzir, apakah engkau tahu ayat mana dari Al-Quran yang paling agung? Maka kemudian barulah Ubay bin Ka'ab mencoba menjawab. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ubay bin Ka'ab pun menyebutkan potongan ayat kursi. Dan ini sekaligus menjadi jawaban Ubay bin Ka'ab ketika ditanya sama Nabi, ayat apa yang paling agung? Ternyata jawabannya adalah ayat kursi.
Dan Nabi SAW pun membenarkan jawabannya Ubay, dan Nabi kemudian memuji Ubay dengan mengatakan, liyahnika al-ilm, engkau telah dipenuhi dengan ilmu, sambil menepuk dadanya Ubay bin Ka'ab. Masya Allah, adik-adik ya, luar biasa nih adik-adik. Nabi mengapresiasi. Kairan, apresiasi apa ya? Memuji ya. Nabi SAW memuji sahabat Ubay bin Ka'ab. Sambil ditepuk dadanya, Nabi katakan, liyahnika al-ilm, engkau telah dipenuhi dengan ilmu. Masya Allah. Adik-adik, ini pujian luar biasa dari Nabi SAW kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Jadi Ubay bin Ka'ab itu sahabat yang berilmu. Jadi wajar ya kalau Nabi tadi menyarankan para sahabat kalau mau belajar agama, belajar kepada 4 orang. Kalau mau belajar Quran, belajar kepada 4 orang. Kepada siapa salah satunya? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Nah adik-adik, itu keutamaan ketiga dari kisahnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Keutamaan Ubay bin Ka'ab yang terakhir. Yang terakhir nih dicatat adik-adik ya. Keutamaan Ubay bin Ka'ab yang terakhir. Apa itu? Namanya disebut Allah. Namanya disebut langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Kairan? Aku penasaran banget deh. Adik-adik penasaran ceritanya? Begini ceritanya. Kita ceritain ya. Jadi suatu kali adik-adik, ini kisahnya diceritakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, menyebutkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Jadi pada suatu kali Nabi SAW berkata kepada Ubay bin Ka'ab. Apa kata Nabi SAW? Innallaha amarani an aqra'a alaika lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Surat apa nih adik-adik? Surat Al-Bayyinah ya. Nabi SAW katakan, sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk membacakan kepadamu wahai Ubay bin Ka'ab ayat berikut ini. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkin, dan seterusnya. Surat Al-Bayyinah ayat 1. Nabi bilang, aku disuruh membaca ayat ini kepadamu wahai Ubay bin Ka'ab. Maka Ubay bin Ka'ab pun terharu. Allah menyuruhmu untuk membacakan ayat ini kepadaku? Maka Ubay bin Ka'ab itu bertanya, penasaran kepada Rasulullah SAW. Sammani, Allah menyebut namaku? Kata Ubay bin Ka'ab. Kata Nabi SAW menjawab, na'am. Kata Nabi, iya, Allah menyebut namamu. Fabaka. Maka kemudian Ubay bin Ka'ab pun menangis adik-adik, bercucuran air mata. Terharu dia. Namanya disebut oleh Allah. Bahkan Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk membaca ayat ini, surat Al-Bayyinah ayat 1 ini kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Dan inilah keutamaan yang sangat luar biasa adik-adik dari sosok sahabat yang mulia, yang begitu dalam keilmuannya, yang dia sangat pandai dalam ilmu Al-Quran, yang paling bagus bacaan Qurannya. Bahkan Nabi memujinya, sampai-sampai Nabi menyuruh para sahabat untuk mengambil ilmu darinya. Bahkan namanya pun disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah perintahkan Nabi untuk membacakan ayat ini kepada Ubay bin Ka'ab. Itu menunjukkan Ubay bin Ka'ab adalah sosok sahabat yang mulia dan istimewa. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah cerita kita tentang Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Ubay bin Ka'ab ini wafatnya pada tahun berapa? Para ulama berbeda pendapat adik-adik. Ada yang bilang wafatnya di masa Khalifah Umar. Ada yang bilang juga wafatnya di masa Khalifah Utsman. Ya, ala kulli hal kita tidak berpanjang lebar soal kapan wafatnya, tapi kita fokus saja mengambil pelajaran yang berharga dari sahabat Ubay bin Ka'ab yang semangat belajar, yang semangat untuk mendalami ilmu Al-Quran. Ya adik-adik ya, rajin baca Quran, semangat ngafal Quran. Maka semoga kita bisa mencontoh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an
dan semoga Allah berikan taufik kepada kita agar kita menjadi ahli Al-Quran. Demikianlah adik-adik yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat buat adik-adik sekalian. Semoga dengan kisahnya Ubay bin Ka'ab ini membuat kita jadi semangat lagi ya, baca Qur'annya, murojaah hafalannya, dan menambah hafalannya. Dan semoga kita menjadi sebaik-baik orang, karena Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Demikianlah adik-adik yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat buat Kak Erlan dan juga adik-adik sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan pekan depan kita insya Allah tetap ada ya adik-adik ya. Mau diceritakan kisah sahabat tentang siapa nih kira-kira? Silahkan ketik di kolom komentar ya. Bukan di live chatnya ya, tapi di kolom komentar YouTube-nya. Silahkan diketik request sahabat siapa, nanti coba Kak Erlan pertimbangkan. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik.